Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Lebih dari kata. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, Kau setia. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami siap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Nehemia pasal 5.
ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang Engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasastra, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikel perak sehari untuk bahan makanan dan gandum. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur,
dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Sampai di sini pembacaan firman kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di ayat 14 dijelaskan sebenarnya Nehemia telah menerima jabatan sebagai bupati di daerah Yehuda ketika dia datang ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Di ayat 1-5 dia menerima kabar bahwa rakyatnya banyak yang miskin dan terpaksa menjual anak-anak mereka sebagai budak. Bahkan mereka memiliki utang yang banyak karena kemiskinannya itu. Keadaannya menjadi semakin parah karena untuk membayar makanan pada waktu lapar, mereka menggadaikan kebun-kebun mereka. Dan walaupun mereka telah menggadaikan kebun-kebun mereka, tetap tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Maka terpaksa mereka harus menjual anak-anak mereka sebagai budak demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bapak Ibu, sebenarnya ada aturan ketika anak-anak Israel menjadi budak dari orang-orang Israel, bahwa setelah 6 tahun mereka bekerja sebagai budak, di tahun ke-7 mereka harus dibebaskan dari perbudakan. Itu dicatat di Keluaran 21 ayat 2. Dan ini tidak boleh dilanggar. Dalam Yeremia pasal 34 ayat 14, Tuhan murka kepada kaum Yehuda karena mereka tidak mengindahkan aturan ini. Pada tahun ke-7 orang-orang Yehuda masih memperbudak sesama saudaranya. Hal inilah yang terjadi pada zaman Nehemia ini. Maka Nehemia marah. Marah bukan karena seorang Israel telah menjadi budak, tetapi karena aturan Taurat dilanggar. Setelah tahun ke-7 mereka masih tetap memperbudak sesama saudaranya sendiri. Bapak Ibu, setiap orang yang memiliki utang memang harus dituntut untuk membayar utang itu. Tetapi mereka tidak boleh diperas habis-habisan hingga seumur hidup seorang tidak lagi sanggup membebaskan diri dari keadaan sosialnya yang rendah dan terjerat hutang itu. Sebenarnya Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Pada tahun ke-7 semua budak dibebaskan. Dan pada tahun ke-50 tahun Yobel, semua tanah yang tergadai harus dikembalikan kepada pemiliknya, supaya setiap orang Israel menjadi pribadi yang merdeka dan memiliki tanah perjanjiannya untuk dikaryakan sebagai anugerah dari Tuhan. Oleh Nehemia diadakan satu sidang besar, dan Nehemia memerintahkan kepada rakyat Israel untuk mengembalikan tanah dan ladang beserta kebun anggur dan kebun lainnya, dan membebaskan hutang dari sesamanya. Semua rakyat mendengar Nehemia. Mereka membebaskan orang-orang miskin di Israel dari hutang mereka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka langsung taat pada perintah Nehemia sebagai bupati yang baru? Karena di ayat 10 dikatakan bahwa baik Nehemia maupun kaum keluarga Nehemia adalah yang terlebih dahulu melakukan penghapusan hutang itu dan mengembalikan tanah-tanah mereka. Inilah kuncinya. Bapak Ibu, tidak ada seorang pemimpin yang akan didengar kecuali dia juga menjadi teladan. Nehemia menghapuskan utang orang-orang yang meminjam kepada dia dan juga kaum keluarganya. Dan karena itu seluruh rakyat juga bersedia menghapuskan utang dan meneladaninya. Hal ini juga yang membedakan Nehemia dengan bupati-bupati sebelumnya. Nehemia juga tidak mengambil bagiannya sebagai bupati. Artinya, upeti yang seharusnya rakyat sediakan
karena dia tahu rakyat sedang berkesusahan. Bahkan Nehemia memakai uangnya sendiri untuk menyediakan hidangan bagi tamu-tamu yang datang menemui dia. Tamu-tamu itu adalah pemimpin-pemimpin dari sekitar Yerusalem dan Yehuda. Kerelaan untuk berkorban seperti ini membuat Nehemia sangat berbeda dengan bupati-bupati yang lain. Itulah sebabnya rakyat Israel sangat menghormati dia. Bapak Ibu, kita sedang memilih calon presiden, wakil presiden yang baru, juga para anggota dewan. Kita berdoa supaya para pemimpin yang terpilih memiliki kewibawaan seperti Nehemia. Wibawa seorang pemimpin, entah itu presiden, anggota dewan, raja, bupati, gubernur, dibangun atas kedua hal ini, keteladanan dan kerelaan untuk berkorban. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini firman-Mu dahsyat, mengajar kepada kami para pemimpin membangun kewibawaan dalam dua karakter, yaitu keteladanan hidup dan kerelaan untuk berkorban. Tuhan, Kau memanggil setiap kami untuk menjadi pemimpin, sebab Kau berfirman bahwa Engkau akan mengurapi kami menjadi kepala, bukan ekor. Menjadi kepala artinya membawa pengaruh orang-orang di sekitar kami. Maka mampukan kami membangun kewibawaan kami berdasar kedua karakter ini. Hidup kami yang menjadi teladan dan rela berkorban. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh pimpinan Allah Roh Kudus yang berkarya dalam kami, yang menuntun kami untuk taat kepada kebenaran firman-Mu, sehingga segala berkat anugerah yang Kau limpahkan, kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membangun kerajaan Allah, beserta dengan orang-orang yang Kau percayakan kami pimpin. Baik itu keluarga kami, karyawan-karyawan di perusahaan kami, juga di masyarakat, maupun juga dalam kami bergereja. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, karena melalui kepemimpinan kami, orang-orang yang Kau percayakan disejahterakan hidupnya. Dan saat mereka lebih sejahtera, mereka bersyukur kepada Tuhan dan bertumbuh iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini sedang dalam agenda pemilu. Proses pencoblosan telah berjalan. Sekarang sedang rekapitulasi hasil. Kami berdoa siapapun yang terpilih sebagai presiden, wakil presiden, dan para dewan DPR nanti adalah pemimpin-pemimpin juga yang bijaksana, yang berwibawa, karena memiliki keteladanan hidup dan rela berkorban, sehingga rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera dan ada kedamaian, ada kebaikan, ada toleransi yang terus meningkat, kasih yang nyata atas bangsa kami, kesatuan, dan Indonesia dapat membangun lebih baik. Ini doa dan harapan kami atas pemimpin-pemimpin bangsa kami yang akan datang. Bersyukur untuk Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran menterinya, dan anggota-anggota dewan yang sekarang bekerja dengan baik. Kami berdoa Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya, dan meneruskan kepada presiden yang baru rencana-rencana yang lebih baik bagi Indonesia. Kami memberkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Demikian doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Persiapkan diri untuk ibadah esok pagi yang disertai dengan perjamuan kudus. Shalom, Tuhan memberkati.